Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita yang ini memasuki surat 22 surat Al-Hajj, ayatnya 1 sampai dengan ayat 5. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, yang kini telah memasuki hari yang ke-23. Artinya tadi malam itu adalah yang kemungkinan turunnya namanya Lailatul Qadar, malam nan agung yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Artinya siang ini adalah Yaumul Qadar, hari yang agung, yang kebaikannya adalah lebih baik daripada 1000 hari. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerima segala amal baik kita semua dan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Saya mengucapkan juga selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 13 Maret. Semoga Allah memberikan umur panjang yang barokah. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan, memberikan kedamaian, memberikan ketenteraman, memberikan rezeki yang melimpah ruah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Semoga kepada kita semua diberikan yang seperti itu. Yang utamanya adalah saudara-saudara yang berulang tahun pada tanggal 13 Maret ini. Kemudian juga saya tidak lupa turut berbelasungkawa kepada warga atau rakyat Republik Islam Iran yang menjadi korban keganasan para agresor yang berusaha mempertahankan dan membela bangsa, negara, dan tanah airnya, yang di dalamnya juga termasuk pemimpin negara Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei yang juga gugur syahid dalam mempertahankan, memperjuangkan
tanah air dan bangsanya dari serangan para agresor, termasuk di dalamnya itu adalah para wanita dan anak-anak yang menjadi korban. Semoga peperangan itu cepat selesai dengan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Semoga para korban diberikan tempat yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal baiknya, dan kesalahan serta dosanya diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Saudara-saudara, kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sya'ati syai'un adim. Yaumal tarawnaha tadhalluku kullu murdi'atin amma ashda'at wa tada'u kullu dhati hamlaha wa tarawna syugara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi sadid. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man dawalahu fa'annahu yudhiluhu wa yahdihi illa adabis syair. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal baghsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin muqallaqatin wa ghairi muqallaqatin nubayinu lakum wa nughiru fil arhami ma nasha'u illa azalim muzaman summa nukhrijukum tiflan summa litablugu asyudakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuradu illa ardalil umuri kaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'ah wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna alaiha ma'ah tazat
wa robat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya guncangan saat adalah sesuatu yang mengerikan. Pada hari kamu melihat itu, tiap-tiap wanita yang menyusui lupa akan anaknya yang masih menyusu, dan tiap-tiap wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya, dan engkau melihat manusia bagaikan orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi siksaan Allah adalah dahsyat. Dan di antara manusia ada yang bertengkar tentang Allah tanpa ilmu dan mengikuti setan yang memberontak. Baginya telah ditulis bahwa siapa saja yang mengambil dia sebagai kawan, ia akan menyesatkan dia dan menuntun dia ke api yang menyala. Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, lalu dari benih manusia, lalu dari segumpal darah, lalu dari segumpal daging, yang disempurnakan bentuknya dan tidak disempurnakan, agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami menempatkan dalam rahim ibu apa yang kami kehendaki sampai jangka waktu ditentukan. Lalu kami mengeluarkan kamu sebagai bayi. Lalu kamu mencapai kedewasaan kamu, dan di antara kamu ada yang dimatikan, dan di antara kamu ada pula yang dikembalikan menjadi pikun, sehingga ia tidak tahu apa-apa setelah ia tahu. Dan engkau melihat bumi gersang, tetapi setelah kami turunkan air di atasnya, bumi itu bergerak dan mengembung dan menumbuhkan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, demikianlah arti dan makna surat Al-Hajj, surat nomor 22 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di ayat nomor 1, kata zalzalah makna aslinya menempatkan dia dalam keadaan gempar. Perlu kiranya dicatat bahwa kata zalzalah digunakan secara khusus sehubungan dengan perang, dengan arti meniupkan ketakutan dalam hati.
Demikianlah dalam ayat 33 ayatnya 11 dan pula dalam doa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata zalzalah digunakan sehubungan dengan ketakutan dan kesengsaraan dalam pertempuran, dan kata zalzil jamaknya kata zalzalah berarti kesukaran, cobaan, kesengsaraan. Dalam Quran suci kata asya'ah tidak selalu harus berarti hari kiamat. Kata asya'ah acap kali berarti saat jatuhnya hukuman di dunia, saat tatkala hukuman yang diancamkan dijatuhkan sungguh-sungguh kepada suatu kaum. Dan rupa-rupanya arti inilah yang dimaksud di sini. Sebagian mufasir berpendapat bahwa bumi diguncang itu pertanda dekatnya hari kiamat. Tetapi sekalipun demikian dapat pula itu berarti malapetaka besar seperti misalnya perang besar. Kemudian penjelasan pada ayat ketiga. Sebagaimana diterangkan berulang-ulang dalam Quran suci, di sini pun yang dimaksud setan ialah setan yang berbentuk manusia. Penjelasan pada ayat kelima. Kata bait kebangkitan itu dalam Quran suci mempunyai 3 macam arti. Yang pertama, bangkit dari alam kubur pada hari kiamat sesuai perbuatan mereka yang baik atau yang buruk. Yang kedua, bangkitnya orang yang mati rohaninya karena dihidupkan oleh para nabi. Yang ketiga, bangkitnya para nabi karena diutus oleh Allah Ta'ala untuk memimpin manusia. Kata bait yang digunakan di sini dapat mencakup 3 macam arti itu, baik berkenaan dengan mengakhiri hari kiamat atau mengakhiri Allah, membangkitkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengakhiri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membangkitkan rohani manusia. Alasan yang termuat dalam ayat ini dan ayat berikutnya dapat diterapkan 3 macam arti, tetapi terutama sekali mengenai kebangkitan rohani bagi orang yang mati rohaninya. Kata-kata ini menjelaskan arti terciptanya Adam atau manusia dari tanah yang acap kali diuraikan di dalam Quran suci. Di sini diterangkan bahwa semua orang diciptakan dari tanah. Terciptanya manusia dari tanah mengandung arti bahwa segala kehidupan itu berasal dari tanah. Di sini diuraikan berbagai tingkatan yang dilalui oleh tiap-tiap bayi. Adapun tujuannya ialah untuk menunjukkan betapa hinanya asal mula manusia itu, atau dapat pula mengisyaratkan
berbagai tingkatan yang dilalui oleh manusia dalam menempuh evolusi hingga mencapai tahap kesempurnaan sekarang ini. Hendaklah orang suka menaruh perhatian akan adanya kenyataan bahwa sebagaimana evolusi fisik manusia berjalan sedikit demi sedikit, demikian pula pertumbuhan dan perkembangan rohani manusia juga berjalan sedikit demi sedikit. Kata ardilil, saya ulangi lagi, kata ardalil umuri artinya pikun atau jompo. Bumi bergerak dan mengembang artinya bergerak dan mengembung. Saya ulangi lagi. Bumi bergerak dan menggembung artinya bergerak dan menggembung karena menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bandingkanlah ini dengan ayat 41 ayatnya 39. Surat 41 ayatnya 39, dan lihatlah pula tafsir nomor 2210. Perumpamaan itu menarik perhatian adanya kenyataan bahwa wahyu itu menghidupkan jiwa yang mati sebagaimana hujan itu menghidupkan bumi yang mati. Hal itu dijelaskan oleh ayat berikutnya yang berbunyi sebagai berikut. Ia menghidupkan orang yang mati dan ia berkuasa atas segala sesuatu. Demikianlah penjelasan dari surat Al-Hajj ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah tadabbur kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.